Sepak terjang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kita tahu sangat luar biasa. Walaupun kadang menuai pro dan kontra, tapi terlihat sangat tulus membangun wilayahnya. Seperti program-program yang baru 1 tahun berjalan ini, seperti realokasi anggaran besar-besaran, berhasil merealokasikan sekitar 5,5 triliun hingga 6 triliun dari belanja yang dianggap kurang penting, seperti perjalanan dinas luar negeri, rapat di hotel, dan acara seremonial ke sektor pendidikan dan infrastruktur. Kemudian juga gedung Pakuan menjadi ruang publik. Ia mewacanakan rumah dinas gubernur, yaitu gedung Pakuan, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai museum digital dan perpustakaan yang bisa diakses warga. Dan larangan wisuda dan study tour. Kemudian pembangunan ruang kelas baru, ini menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru dengan dana hasil efisiensi anggaran. Wacana wajib militer atau barak militer. Kemudian penataan ruang dan lingkungan. Deddy Mulyadi dikenal sangat reaktif terhadap masalah lingkungan, Sobat Bunda. Kita bisa melihat pembongkaran bangunan liar dan juga normalisasi sempadan sungai. Dan juga beliau fokus kepada membangun dari desa. Paradigma pembangunan kini bergeser ke pinggiran. Dia menekankan bahwa infrastruktur desa, yaitu jalan, irigasi, dan sanitasi harus diprioritaskan agar ekonomi tidak hanya menumpuk di kota-kota besar seperti Bandung dan Bekasi. Dengan banyaknya keberhasilan untuk membangun Jawa Barat, apakah beliau ini Satrio Piningit yang bisa merubah wajah Indonesia? Dalam tarot politik kali ini, Bunda akan melihat secara spiritual pesan leluhur Nusantara untuk Deddy Mulyadi. Baik Sobat Bunda, seperti biasa Bunda akan shuffle kartunya dulu untuk menarik energi dengan pertanyaan, apakah pesan leluhur kepada Deddy Mulyadi. Bunda akan ulangi lagi. Apakah pesan leluhur Nusantara terkait Deddy Mulyadi? Seperti biasa, Bunda akan mengambil 7 kartu, Sobat Bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi, 7. Ya. Jadi pesan leluhur. Leluhur itu kadang banyak yang mempertanyakan kalau kita bicara tentang ajaran leluhur. Mereka yang baru lahir tahun 2000 ke atas itu yang sekarang menganut agama tertentu, yang agama itu datangnya dari luar Indonesia, bisa dikatakan agama itu datang dari Arab ya, itu mengatakan leluhur siapa, leluhur, ajaran leluhur yang mana. Nah, dia lupa akan jati dirinya sendiri, bahwa dia itu sebetulnya, bila kita bicara Deddy Mulyadi, ini kan beliau orang Jawa Barat. Nah, kadang mereka yang bertanya seperti itu lupa, dia itu orang mana? Dia orang Jawa Barat. Kalau dia orang Jawa Barat, tentunya leluhur itu adalah nenek moyang mereka, atau dari mana dia berasal.
bapak ibu mereka, kakek nenek mereka. Itulah yang disebut leluhur Nusantara. Maka bila kita bicara tentang leluhur Nusantara, ini karena kita topiknya adalah untuk Deddy Mulyadi, yaitu leluhur dari Deddy Mulyadi, beliau orang Jawa Barat, dan tentunya ya leluhur, pesan leluhur ini dari nenek moyang orang Jawa Barat. Kebetulan Bunda itu, bapak Bunda itu asli dari Sunda ya. Beliau itu orang asli Jawa Barat. Dan Bunda pastinya leluhurnya adalah orang Jawa Barat, orang Sunda. Maka pesan leluhur Nusantara untuk Deddy Mulyadi di sini jelas dari mana Deddy Mulyadi berasal. Kita tahu bahwa orang Sunda itu mengenal yang namanya Sunda Wiwitan. Jadi kalau kita bicara tentang Sunda, pasti ajaran leluhurnya ya ajaran Sunda Wiwitan, yang sekarang mungkin oleh orang Jawa Barat sendiri sudah tidak diyakini kembali, bahkan mengkafir-kafirkan Sunda Wiwitan. Padahal itu adalah nenek moyang mereka atau leluhur mereka. Jadi kembali kepada Deddy Mulyadi, ini adalah pesan leluhur untuk Deddy Mulyadi yang dibuka dengan kartu yang pertama, pembantu piala. Kartunya terbalik, ini mengartikan bagaimana dia di sini oleh leluhur Nusantara disebut dengan simbol kartu pembantu piala. Jadi beliau ini perpanjangan tangan dari leluhur Nusantara dari Jawa Barat. Atau kalau kita bicara nenek moyang atau leluhur yang sudah kembali kepada jati dirinya atau sudah kembali ke alam, yaitu dengan meninggal jiwanya atau meninggal raganya, tetap badannya ya, tapi raga dan jiwanya itu masih aktif Sobat Bunda, masih hidup. Jadi ajaran Sunda Wiwitan itu bahwa orang itu yang mati ya hanya badannya ini, jasadnya, tapi jiwa, ruhnya, raganya itu masih hidup, energinya masih hidup. Maka dengan lupanya para generasi yang sekarang terhadap leluhurnya, leluhur ini menggunakan Deddy Mulyadi sebagai perpanjangan tangannya untuk menciptakan kembali tradisi atau menghidupkan kembali tradisi Jawa Barat, yaitu tradisi leluhur yang sudah tidak dikenal apalagi dijalankan oleh sebagian orang Jawa Barat. Tidak semua, tapi oleh sebagian. Bahkan sebagian ada yang mengatakan ajaran Sunda Wiwitan atau ajaran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sekarang itu musyrik, kafir, ya itu yang diucapkan oleh mereka, beberapa golongan yang mereka sendiri adalah orang Jawa Barat. Jadi kartu pertama mengatakan bahwa Deddy Mulyadi, pesan leluhur ini, leluhur berpesan bahwa ini loh, Deddy Mulyadi itu digunakan oleh leluhur Jawa Barat sebagai perpanjangan tangannya untuk menciptakan, menghidupkan kembali tradisi leluhur yang sudah tidak dikenal ya. Jadi simbol kartu pertama seperti itu. Pesan yang kedua, simbolnya adalah 2 piala. Ini kartunya terbalik. Kartu terbalik itu adalah hal yang tidak dijalankan. Dalam hal ini tradisi dari leluhur tersebut yang tidak dijalankan. Pesan dari leluhur kepada Deddy Mulyadi, memang Deddy Mulyadi, leluhur ini mengatakan kepada leluhur, berpesan kepada, dipakailah Deddy Mulyadi ini untuk mempertemukan kembali generasi sekarang, generasi orang Sunda bertemu kembali dengan leluhurnya, supaya menyatu kembali, mengenal jati dirinya, mengenal siapa sejatinya orang Jawa Barat, siapa sejatinya orang Sunda itu. Kalau kita tahu bahwa sebutan Sunda itu Parahyangan. Kalau kita di Bali, ini Pulau Dewata gitu kalau di Bali, tempatnya para dewa.
Tapi kalau kita di Sunda itu tanah Pasundan itu tanah Parahyangan. Jadi itu tanah suci. Jadi leluhur melalui Deddy Mulyadi itu dipakai oleh leluhur untuk mempertemukan kembali, karena kartunya 2 piala, mempertemukan kembali generasi yang sekarang ini ingat kepada tradisinya. Pesan yang ketiga yaitu ini adalah resi, simbol dari resi, 3 tongkat. Resi ini sekarang simbol leluhur itu sudah tidak dikenal oleh mereka yang ada di Sunda sana. Seperti Bunda bilang tadi, tidak semuanya, hanya sebagian. Bahkan mereka menyebut kafir, musyrik apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Padahal Deddy Mulyadi sedang dipakai oleh para leluhur untuk mengenal kembali jati dirinya. Karena kalau menurut apa yang diajarkan oleh para leluhur di Jawa terutama, itu Gusti Kang Katon atau Tuhan yang nampak itu adalah ayah ibu kita, ya nenek moyang kita, leluhur kita. Maka ini simbol resi yang sudah tidak dikenal lagi oleh para orang Jawa Barat sebagian. Maka dengan adanya Deddy Mulyadi ini, para resi ini yang sudah suci memantau untuk merapatkan kembali yang sudah jauh tidak dikenal, untuk ngelengke, mengingatkan kembali bahwa mereka orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini itu untuk mendekat kembali, menghidupkan kembali tradisi yang sudah dihilangkan. Kartu berikutnya pesannya adalah pembantu pedang. Karena pedang ini kekuatan mereka saat ini ada di tradisi mereka yang harus dihidupkan, sehingga tradisi mereka itu dikenal semancanegara, tidak hanya di Indonesia saja. Seperti di Bali, tradisi Majapahit tetap dihidupkan, tetap dijaga, maka Bali bisa sampai ke mancanegara. Walaupun sekarang Bali sudah tidak seperti dulu. Maka saat ini sepertinya energi para dewa itu energinya bakal ada di Jawa Barat sekarang ini, karena Bali ini sudah mulai runtuh ya, mulai tidak baik kondisinya, tempatnya gitu, tidak suci karena banyak hal-hal yang kurang bagus buat para dewa. Kalau dijadikan itu adalah Pulau Dewata, saat ini pulau itu sudah banyak hal-hal duniawinya yang terjadi gitu. Maka sekarang ini sepertinya kalau manusia imigrasi, ini para sucinya itu sekarang kiblatnya ke Jawa Barat gitu, bakal ke situ gitu, energi sucinya gitu, kekuatannya pedang. Jadi dengan adanya Deddy Mulyadi yang oleh leluhur untuk mengangkat kembali tradisi budaya, kearifan lokal dihidupkan kembali tanpa harus meninggalkan agama yang dianutnya, agama Islam. Kalau yang menganut agama Islam, jadilah agama Islam yang dia itu jati dirinya harus tetap ada. Tetap beragama Islam, tetapi tradisi tetap harus dijaga, dihidupkan, sehingga punya karakternya ya orang Jawa Barat, orang Pasundan, seperti itu. Itulah kekuatan dari Jawa Barat nantinya. Kartu berikutnya pesan leluhur, 2 pedang. Bila apa yang dipesankan oleh leluhur ini tidak dijalankan, maka Jawa Barat seperti orang yang kehilangan atau ketutup matanya, kehilangan jati dirinya. Siapa sih sesungguhnya orang Sunda? Siapa sih sesungguhnya orang Jawa Barat? Yang tidak lain adalah keturunan orang suci gitu. Ini yang harus dihidupkan. Tidak jauh-jauh, padahal di Sunda, di Pasundan, di Jawa Barat itu tanah suci juga. Tidak harus jauh-jauh pergi kemana gitu, tetapi kita bisa berkiblat ke barat, yaitu ke Jawa Barat. Di sanalah tanah Parahyangan, tanah suci sebetulnya ya. Bila di Arab tanah sucinya Makkah, Madinah, di Jawa Barat juga ada tempat sucinya yang sekarang ini sedang dilakukan, digerakkan oleh leluhur melalui Deddy Mulyadi. Karena ini pesan leluhur buat Deddy Mulyadi. Jadi Deddy Mulyadi saat ini memang sedang dipakai oleh leluhur untuk menghidupkan kembali jati diri orang Jawa Barat. Kartu terakhir ada 2 kartu, kematian dan as tongkat. Kembali lagi,
kematian di sini kartunya tegak, ini satu kebangkitan, dan as tongkat adalah simbol api, dan tongkat ini jati diri, kebangkitan jati diri. Jadi pesan leluhur Nusantara untuk Deddy Mulyadi, sekali lagi memang Deddy Mulyadi adalah alat yang dipakai oleh leluhur Nusantara, terutama Jawa Barat, untuk menghidupkan atau membangkitkan kembali jati diri orang Jawa Barat sebagai Sunda, di mana Sunda sejati, yaitu tanah Parahyangan yang harus dihidupkan kembali supaya mengenal jati dirinya semuanya. Oke Sobat Bunda, jadi ini yang bisa Bunda tarik energi dalam melihat pesan leluhur Nusantara untuk Deddy Mulyadi. Jadi untuk Deddy Mulyadi tetap semangat dalam menjalankan misi jiwanya, sehingga orang Jawa Barat bisa disadarkan dan tersadar bahwa orang Sunda adalah orang suci, orang pilihan, di mana tanah Pasundan adalah tanah Parahyangan. Sampai di sini tarot politik kita jumpa di tarot politik berikutnya dalam video yang berbeda. Sampai jumpa. Salam.